Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPS kelas 8E SMP Negeri 12 Magelang tahun pelajaran 2023. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Titis absen 19, Lutfi Aulia absen 12, Silvana Purbasari absen 28, Zahra Dinda Aulia absen 31. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai sistem tanam paksa, kultur stelsel 1830-1870. Poin-poin penting, latar belakang, aturan, pelaksanaan, dampak, tokoh penentang, penghapusan. Latar belakang, kultur stelsel adalah sistem tanam paksa yang diberlakukan Belanda di Indonesia pada tahun 1830. Pengusul kultur stelsel adalah Johannes van der Bosch, Gubernur Jenderal Belanda. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Belanda dari krisis ekonomi karena saat itu kas pemerintah Belanda kosong dan menutupi kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat Indonesia. Kebijakan itu muncul karena kebijakan sewa tanah era Raffles tidak berjalan dengan seharusnya. Bukannya mendapat keuntungan besar, justru membawa kerugian dalam menurunnya pendapatan di hasil pertanian. Aturan tanam paksa. 1. Apabila pribumi mempunyai lahan yang luas 20% atau 1/5 dari lahan yang mereka miliki, wajib ditanami tanaman komoditas ekspor. Kedua, harus bekerja di lahan Belanda lebih dari 65-79 hari jika orang tersebut tidak memiliki lahan. Ketiga, pembatasan tanah yang disediakan untuk tanam paksa dipajak. Hasil tanamannya dianggap pajak. Waktu menanam tidak boleh melebihi waktu tanam padi. Pelaksanaan tanam paksa. 1. Kultur stelsel tidak berlaku di daerah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. 2. Tanaman wajib dan yang terpenting adalah kopi dan tebu, dan dalam skala kecil yakni teh, tembakau, lada, dan kayu manis. 3. Sistem kultur stelsel berpusat di Jawa pada wilayah Gubernamen dan sebagian kecil di luar Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Madura, dan Maluku. 4. Upah yang diberikan pada pribumi tergantung besar kecilnya hasil yang diberikan. Dampak tanam paksa. Dampak positif. Bagi Belanda, kas Belanda yang terpenuhi, hutang Belanda terlunasi, meningkatnya tanaman ekspor di Belanda. Bagi Indonesia, mengenal ilmu botani, munculnya tenaga ahli bidang pertanian atau perkebunan, dibangunnya infrastruktur pertanian. Dampak negatif tanam paksa. Beban hidup rakyat semakin berat dan sulit, kelaparan yang ekstrim, kemiskinan, dan penderitaan fisik serta mental bagi kaum pribumi. Tokoh penentang kultur stelsel. Edward Douwes-Dekker 1820-1887. Multatuli, nama samaran Edward Douwes-Dekker, seorang residen di Lebak, Serang, Jawa Barat. Ia membuat buku berjudul Max Havelaar, berisi penderitaan bangsa Indonesia saat sistem tanam paksa. Baron van Hove 1812-1870. Fransen van der Putte 1822-1902. Fransen van der Putte menulis Suikes Kontiaksen sebagai bentuk protes kegiatan tanam paksa. Penghapusan tanam paksa. Penghapusan ini dilakukan secara bertahap. Pada tahun 1860, penghapusan tanam paksa lada. Pada tahun 1863, penghapusan tanam paksa teh. Pada tahun 1870, semua jenis tanaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.